warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadatil muhtaramin al-fudala wal kurama, para bengesepo, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidah, para anggota takmir Masjid Al-Halimi. Kun ngocak takmir kan tuh berasnya ngot mestian. Ngiding ya. Padahal saya sapa takmir, saya nyaut sape. Para nampu aderem berarti saya tengah kita. Kelek sareng abdine ya cek selawatan dimin maksud tegesa makle panitia bede jeda bede bektoh untuk ngaterake aing ke panggung. Karep wis kae itu. Ternyata ki buru ya teraki tinggal nampu aderem kade. Dak rumah Mas Alfan. Mas Alfan nih kesengan. Saya apa perkara nih kita benar. Ya iki langkung. Para remas, para jamiyah sholawat, penapas mana? Sifaul Qulub malar muka bener-bener ongku-ongku bisa jadi tambah untuk hati-hati kita yang kering kerontang. Sekak dintojukan muspika, muspida, mi pola bede serabu ngiring pengajian malam semakin. Utamaipun Bapak Kades Jatisari engki kak ditoh Bapak Haris Tursina. Leres. Mun salam bian Mas, mari Mas. Gula tanya kesetiaan nih ke bolan. Cuken yang kita tunggu kehadirannya, insya Allah Lestari Kak Dintoh akan bergabung di tengah-tengah kita sekalian. Engki Kak Dintoh panjenenganipun semoljeh Nyai Hajah Ma'rufah se Rabuepon dari Kecamatan Bangsal Sari. Para Rabu saya sami muljeh abdina nyon izin nginom timin. Cek buru datang kun arogoan abdina. Kita sempat nginom. Maklah ternyata sambutan mare ajunan ampun raja pun ki buru. Duh are payah maring kita sempat nginom ki buru arogoan. Apa tak gering gerungan ya pun abdina. Kita punya mana ampun kadung nyanggupin langsung maju dekat itu. Para Rabu saya sami mulja. Abdina mut ngemut masalah maulid. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le seni kemale bedebek ding merinding seguni kesa. Umpah neng melolo ada, makanya seneng ada ketondu ongguan gitu.
Maka seneng ada ketondu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bisa pernah debu. Katipun apa debu Kanjeng Nabi Muhammad? Man farihabi farih tubihi. Barang siapa yang berbahagia karenaku, debu Kanjeng Nabi Muhammad, farih tubihi, maka aku pun bergembira juga. Aku pun berbahagia dengan kehadiran orang tersebut. Debu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seni kata usah ceng-panceng boleh lagi. Debu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katipun apa? Barang siapa yang bergembira denganku, abek tibi seneng teti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad pun senang dia menjadi panutannya. Kak Dinto seneng kapi pola nanti sana bisa amolot. Seneng kenapa tak seneng? Seneng kapi pola nah bisa teti umat Kanjeng Nabi Muhammad. Seneng tak seneng? Seneng yang ki? Seneng polanya bisa amolot. Panitia tengenin kemarin sing ngucak seneng ki buru, tak usah paringin berkat. Cek lah seneng amolot, maki nyari ya berkat kemarin. Oleh jajan punten. Oleh jajan punten. Oleh punten. Kiaman saya tak oleh mau neng budi kok sok punya lho. Sambil nolongin orang saya tegang, kasak leso kasak janjera tak leso. Yang bola na berdemi rame berlampu padang. Mot ngemot masalah seneng gak dinto abdina para rabu tantretan setuju bapak-bapak ibu-ibu kak disa emot pada satu cerita. Kenapa? Bedeh di zaman kita beliau ki puruh sobung pada awal tahun 2000-an. Bedeh saya nyamanah as-sayyid ad-doktor al-ustad Muhammad bin Alwi al-Maliki. Katipun apa ceritanya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki? Pada suatu saat para rabu, Sayyid Muhammad kaentoh ziarah ke astana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau kaentoh berziarah di depan astana Kanjeng Nabi, doa penapa? Pada saat itu juga ternyata Sayyid Muhammad kaentoh dibuka hijabnya. Akhirnya beliau kemudian langsung sambut sareng senyamanah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Abe tibi ziarah yang menyambut langsung Kanjeng Nabi Muhammad nengade. Keng yang membuat penasaran benih hal tersebut. Apa napa? Pada saat sambutan yang kali itu, Kanjeng Nabi tidak berdiri sendirian. Kenapa? Neng budi Kanjeng Nabi kaentoh bede orang banyak yang sesuai dengan barisannya bersoft-soft. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketelok. Baris pertama kaentoh sekuni. Baris kedua kaentoh begbeden, jan benyaan boleh. Baris yang ketiga kaentoh tambah banyak sampai tak cukup. Kemudian senyaman Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mator dekat Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, manhum. Kanjeng Nabi peser kaisa. Debuna Sayyid Muhammad. Debuna Sayyid Muhammad. Mak lah mulain oleng kan. Cek ki burak kan. Ki beri kan lah mulain oleng. Terus aki nonton. Terus aki nonton. Ketondu na petangar. Masa. Sayyid Muhammad kemudian matur de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipun apa maturah? Kak disak pesere ya Rasulullah. Pas katipun apa dawuh Kanjeng Nabi? Hum ashabi dawuh Kanjeng Nabi. Seneng tang budiri ya Muhammad, arwa tang para sahabat. Thummaman dawuh Sayyid Muhammad. Terus peserah seneng budina, mak lebih banyak.
hum ashabi. Mereka adalah sahabat tentang sahabat. Kemudian saya nomor telok, kadis saja pun golongannya tambah banyak peserah. Manhum ya Rasulullah. Mereka siapa ya Rasulullah? Kemudian katipun apa? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum Indonesiun. Mereka Muhammad adalah orang-orang Indonesia. Seneng penapa tak seneng? Seneng penapa tak seneng? Ada nampu cek kayak thank you. Kan Min. Ngapura Mas. Aslinya sang kesejah kalau badang korsen nempok gitu. Siapa mereka Kanjeng Nabi Muhammad? Dawuh Sayyid Muhammad, hum Indonesiun. Mereka adalah orang-orang Indonesia. Mireng debu kayak itu langsung jegeh, langsung kembali sadar senyaman Sayyid Muhammad. Kemudian letolian neng bodina. Katipun apa beliau Sayyid Muhammad Abreksanin? Hal ahad minkum Indonesiun. Apakah ada di antara kalian ini salah satu orang yang dari Indonesia? Dawuh Sayyid Muhammad. Terus katipun apa? Uhibbu Indonesiun li'anna Rasulullah yuhibbu Indonesiun. Engkau seneng ke orang Indonesia polana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak disajukeun seneng ke orang Indonesia. Ngireng. Senengin sareng Kanjeng Nabi Muhammad, seneng penapa tak seneng? Apa polana cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan namun cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki. Toman putus cinta. Toman putus cinta aja tak toman yang terima cinta nanti. Padahal mun beda si agapin benih putus. Kun korang gara seguni tipis cinta nih. Benar deng jero dengin. Kak disa Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kemudian cerita Kak Dintoh, kisah Kak Dintoh ditafsiri sareng senyaman Gus Bahauddin Nur Salim. Ngau ningin Gus Baha? Gus Baha ngau ningin? Kak Imam Gus Baha? Hah? HP. Mun pokok beda si oning hebat. Minimal tak kun brewo melulu seketahui ini. Brewo oning. Horek kemudian. Gus Baha kemudian menafsiri katanya apa aja pun. Arapah Kanjeng Nabi Muhammad kento pah seneng ke orang Indonesia. Polana dia pun Gus Baha. Mon ampun masalah maulid, mon ampun masalah amolot. Orang Indonesia kento bagian saya abejeng, bagian saya tak abejeng, bagian saya seneng nginom, bagian saya tak seneng nginom, bagian saya seneng adu ajem, ngeslot. Enggi. Badian se ler-meler sekalipun norok seneng nale kana amolot. Enggi una punten. Enggi. Bedo orangnya. Deteng mungkin. Kama. Saya tukar parkir nih kan nih. Saya ngocak kibur nih. Seneng parkiran kibur. Apa? Pokok seneng molot, kak disa ampun timbul cinta di hatinya. Perkara abojeng tak abojeng, engki lah kata abojeng. Keng mun sampai Kanjeng Nabi Muhammad tak emoloten. Perkara nginom tak nginom, engki lah segala kadang cet nginom. Tapi untuk ngurmat senyaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, abah tibi juga ikut. Tidak bisa tidak, tak terima senyaman abah kak dintoh. Mon sampai tak norok memeriahkan senyamanah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana leres dabuna Sayyidina dabuna Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Katipun apa? Akbarul wasilah al-mahabbah daun. Paling besarnya wasilah, paling besarnya media, paling besarnya bentuan untuk nyambung rasa ke Kanjeng Nabi Muhammad engki kadinto al-mahabbah rasa cinta.
Tantretan ki nyaut tinggi. 2 hari yang lalu abdina alhamdulillah pareng bisa ngaji, bisa nyabis deka senya mana Sayyid Basim bin Ahmad Al-Attos. Beliau rabu naga itu dari Mekah. Terus kemudian katipun apa komentarnya Sayyid Basim gila. Beliau ada bu ala qadril mahabbah fi qulubikum satuladul mahabbah wal barakah wal akhlak fi ajsadikum. Tergantung seberapa besar kadar rasa senangmu, kadar rasa cintamu, kadar rasa rindumu deka maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebesar itu pula akan timbul barokah, akan timbul akhlak, akan timbul kemudahan-kemudahan dalam jiwa, dalam raga, juga dalam kehidupanmu, dapun Sayyid Basim. Tetinalai karena kemudian abu tibi kentoh seneng pada acara kati malam semangkin, engki. Seberapa besar rasa senangnya, seneng melolo. Tak nampu upah nyombeng, tak nampu upah nolongin, tak nampu upah kemudian bertugas di parkiran, tak nampu juga itu, tak nampu ngisi acara punten nengak sebagian tukang terbang. Sie, ki pula rasanya tukang parkir, makin tukang terbang. Tak nampu upah soloso juga itu, kun oleh seneng saos, kak disa maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ulfah, akan memberi ketenangan dalam hati masing-masing. Menabi ampun tenang gak dintoh didapat. Barokah yang akan timbul. Menabi barokah akan timbul puncaknya debun Sayyid Basim, maka juga akan keluar akhlak, moral, tata krama yang meniru, yang bersambung sedemadain sareng akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kalian itu tak bisa kegeboy, enggih punten. Rasa seneng kayaknya tak bisa kegeboy, enggih punten. Seneng saos lah ketika dinto barokah. Nah, seneng saos ketika dinto fadilahnya. Bagaimana apalagi mun pah norok nyombeng, norok atau bentoh, norok mengisi acara, norok asolesoh demi tercapainya senyamanah maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyul hadi. Tolongin ngereng. Sallu ma'ana.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Hayyul hadi. Toreh kantoh, ayo ke sini. Al-hadi, orang-orang yang sama menyerukan. Bi ajmala dzikra. Kita sama-sama memberikan ungkapan terbaik, sanjungan terbaik untuk peserah. Sallu ma'ana ya hudur. Untuk peserah, untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan ya ajak semakin? Sallu ma'ana, ngireng maca selawat areng-sareng. Ma'ana ya hudur. Tore, kita sampaikan selawat tersebut para hadirin khusus untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesera Kanjeng Nabi Muhammad, fahuwa imadi. Maka dialah orang satu-satunya yang bisa menjadi kita tegar, bisa menjadi kita kuat. Apa pola beda salah satu sandaran yang paling kuat yang jika untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila yaumal ma'ad, nalekana kelak pada saat ampun sudah di padang mahsyar. Pesera saya bisa jadikan kita sandaran Nabi Yuna. Dia adalah Nabi kita, Toha Al-Mukhtar, yang sudah terpilih, yang betul-betul jelas kemuliaannya. Kento, tujuk na acek maca salawat ki buru ka ento. Engki. Menabi sudah timbul, dawun abali ke dawun Sayyid Basim. Menabi ampun timbul rasa cinta, maka akhlak pun kita akan berubah. Seakabai ruwet yu, seakabai ruwet le odi kento apa pola nah yang di sekitar kita, yang ada di hadapan mata, kak disahkan ampun tipis yang namanya moral kenabian. Cek saking masing-masing kita sami-sami pas paring, sami-sami ngangkui akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin ampun 90% masalah di dunia kayak itu akan teratasi. Pertajam punten. Teti orang pas-pasan, beda sih pas-pasan. Kita tak bengala jawab pengki Arya mau nengok jawab pengko jawab Arya temu bon tentang kerja pas-pasan nengki. Engkau tak jawab tapi yang gue nih. Teti orang tepak bareng pas-pasan niro akhlak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaikan pas-pasan. Cepun pesera Kanjeng Nabi kayak ento pas sokim lolo punten. Ada buaki pada suatu saat para Rabu Kanjeng Nabi kayak ento atok-tok labeng ke rajina. Tok-tok labeng kemudian masuk ke dapurnya. Masuk ke dapur, ternyata di sana Kanjeng Nabi tidak menemukan teeren sama sekali. Kecuali kun roti kering plus cokah. Kanjeng Nabi mereksanin ke rajina. Lek tak andi kakanan ya ares dia. Dewun Kanjeng Nabi. Dewun rajin kata apa? Sobung ya Rasulullah. Kun akare cokah ben roti. Cokah ngoningin cokah panjenengan kan? Pah dewun Kanjeng Nabi kata apa? Mandi cokah ben lek. Dewun Kanjeng Nabi. Cokariah adalah senikmat-nikmatnya kakanan dewun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roti etel-teling cokah pahe deer saya benar punten demi untuk nyenengaki hati dari istri tercinta Kanjeng Nabi ada buka tipe apa ariyah tangka kanan favorit dewun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun banding aki sareng abad tibi kak dimah enggi
Cek le jelas beda nase anga, beda sampel, kadi sakit deng nyerodeng, tada kuring nale ya. Engki punten. Ngiring kenapa bekeranjing maleoning. Engki punten. Ampun jelas beda nase, beda sampel, beda tempe, kemudian tok kro tok entah dele. Engki. Ki emok senyari ya karo suruh melihat TV tak kira punten lagi, engki punten. Engki punten. Engki. Salah sekali toh kena ampun. Nase bedah, sampel bedah, kerupuk bedah, tempe bedah, kayak toh ngalengan ke sebelah kenapa? Bokopi nih kita kebayaki ngireng. Engki. Mun kun aunggu alhamdulillah, mun kun aunggu alhamdulillah, mun tae tapok cekocek panjenengan sering bini nah. Kak disa ampun sokoren. Kanjeng Nabi punten berarabu. Kanjeng Nabi apa yang ada disyukuri sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal posisinya Kanjeng Nabi pada saat itu adalah pemimpin negara. Orang sekotah semadinah semekah gak bisa ampun notot kesenyamanan Muhammad ibni Abdullah. Dalam posisi seperti itu, ki asokor mun kulakuh nemu cok. Kesa. Contoh Kanjeng Nabi nalekana pas-pasan. Kenapa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad selalu pas-pasan punten? Kanjeng Nabi pun sempat soki, cewon besera tak toman soki. Ede buaki timin Kanjeng Nabi gak bisa pernah suatu saat pulang dari perang. Pulang dari perang menang. Padeng menang, enggi. Maka semua harta rampasan perang gak bisa ekumpulaki nengadeun masjid di mana Kanjeng Nabi Muhammad menjadi pemimpin di masjid tersebut. Jadi kapi semua harta perang gak bisa rampasan perang dikumpulkan di masjid. Pelain budak bagian kentoh, emas bagian kentoh, perak bagian kentoh, bareng-bareng bagian kentoh pelain. Kemudian tengah-tengah membagi harta rampasan perang. Doa apa? Salah satu paman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana ketika dulu masa perjuangan beliau kak itu membantu perjuangan Kanjeng Nabi mator dek Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad marhaba Sayyidi kak itu man bean tak engak ya saben kenapa man bean saben tepak putori ya tolongin bingko engak man bean tepak tandiri ya tolongin bingko engak man engkau setia minta genten aja ngireng ya toren man genten na berempa bibat ya toren man semakin harta rampasan perang ada di hadapan ajunan dawuh Kanjeng Nabi silahkan ajunan ngambil berapapun juga sebagai gantinya silahkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi para Rabu? Salah satu pamannya Kanjeng Nabi kayak itu kemudian muka kelambina, muka jubana. Setuju gak bisa jubah kebay ngangkok harta rampasan perang. Sekop cokopah jubah. Kira-kira kenapa, Bu? Enggi. Kira-kira sepenapa, Bu? Bayangaki saus. Bayangaki saus letak mabi. Enggi. Tuti satu jubah kan saya kebay ngeseen obeng, kebay ngeseen emas sareng pamana Kanjeng Nabi. Sampai kemudian posak tak cukup lebih etaleen sareng menjadiin Kanjeng Nabi kan tuh. Kemudian yang kaah gile, jubah kan saya yang kaah. Yang kaah tak kuat. Bese beremper sampai yang kaah tak kuat itu bese beremper kira. Enggi. Pernah ajunan nanti bese sampai tak kuat ngangkat. Nah? Andi bese sampai tak kuat ngangkat pernah? Emak tak kuat emak sampai tak kuat ngangkat. Cek dompet kosong melulu tinggi. Dompet kebe nyampat cek tak keker dari ringan nanti. Dari nasobong esen kayak dompet sampai tak keker cek lagi. Kak dinto jubah dari pamannya Kanjeng Nabi sampai tak kuat pada Rabu.
Kemudian bagaimana dia bilang, Muhammad, engkau tak kuat, sehingga ngangka jubare tak kuat. Mara tolongin engkau ngangkat jung-jung lagi tang jubari ya. Saya. Kemudian katiban apa dia Kanjeng Nabi Muhammad, le, mun masalah kak din toman seporan nah. Arapa? Abdinah lakar tak kenging untuk membantu seseorang, seampun ngalak o benga abdinah membantu mengurangi dari jatahnya semula. Tetapi jak mungkin beda orang montut pesena Kanjeng Nabi 1 juta, enggi. Pas etemoh Kanjeng Nabi tak kira bah ngurangin obeng seampun ekicok. Dewe Kanjeng Nabi. Pada remah menabi ajunan kesokan korangin tibi. Dewe Kanjeng Nabi. Dikurangi onggun. Korangin tibi obeng berarabu. Yang kak boleh tak kuat boleh. Korangin boleh. Yang kak boleh tak kuat boleh. Sampai telo kali dia hanya cukup ngalak segendungan saus. Kemudian kata Ibnu apa? Bisa menjadi bisa ajunan nyambiman bisa menabi bisa ngiring ampun ya aturin bekta. Dewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada buaki dari loman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan to pernah suatu saat tinggi lastare salat Isya. Kanjeng Nabi kadisa tak ngantos abid. Tetapi beliau hanya baca-baca wiritan sebisanya, sekecil lastar doa, langsung pulang lagi ke rumahnya. Lastare mole kubar dek compoan dek dalam Kanjeng Nabi abali boleh ke masjid. Senyaman Kanjeng Nabi Muhammad. Para sahabat penasaran. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa ajunan kali ini mak kesusu saya kubar. Mak kesusu saya pelai mana? Jauh Kanjeng Nabi kata apa? Enje engkok gelek nalekana olok salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Engkok engak nengde porengkok roh ki bedeh pese du dirham. Terus kata apa cewon para sahabat? Engkok tak ngidetedung, engkok tak bisa medem materi ya, tak tenang saya istirahat selama masih ada uang saya kita sedekah aki dan bermalam di rumahku. Dawun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad gitu, tak tenang mun ki bedekarena obeng saya nginep neng delem. Ampun oleng gitu. Kita setengah jam gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Banding lagi sarang abad tibi semakin. Abad tibi kan tukang jauh mun yokoraki dari kak Dento engki bunten. Abad tibi kan to saya tak ngedetedung mun neng buku tak karena bese engki. Kanjeng Nabi sebaliknya, mun ki beda pese neng telemah, maka dia tidak akan nyaman istirahat di rumahnya. Ngireng. Nale karena kita berakhlak sareng akhlak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman tak nyaman? Optimum nyaman. Tero tak tero? Optimum tero. Mun tenang ya tero, keng mun di besene tikel benangok selain sing odi iki. Enggi. Cek milih tung situng panjenengan. Pon. Kento sebagai orang soki ampun. Sebagai orang melarat ampun. Semakin abdinah apa ringa contoh ketika Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pasangan. Pernah mireng cerita Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau menjadi pasangan. Mak mulai tak jawab ampun. Pernah mireng pernah punten? Pernah mireng pernah punten? Terus akhir kemarin Salatullah salamullah
Kati penapa ceritanya Kanjeng Nabi Kak Ditoh memuliakan pasangannya. Cerita solawatan nyanyi TV. Kita iseng solawatan Padahal kan tuh ampun ambu sinabu gitu. Para Rabu saya sami molje. Timin ada salah satu, punten tak timin dik beri. Ada salah satu mahasiswa Kak Disa mator pada dosennya. Doa penapa? Dosennya Kak Dintoh adalah orang yang tidak hanya alim dalam hal ilmu pengetahuan dirinya, tapi juga alim dalam hal pengetahuan agama. Pesera asmanah Syekh Yusri Jabir. Beliau Kak Dintoh profesor, dokter spesialis, sekaligus mursyid Thariqah Syadziliyah. Teti salah alim, salah dokter spesialis, salah guru besar di kampusnya, salah Kak Dintoh ki menjadi mursyid. Sampai ada buin salah satu gelarnya guys. Huwa senyaman Yusri Gaber, dokter Yusri Gaber kayak itu. Huwa tabibi qalbi wa ruhi wa jasadi. Dokter Yusri Gaber kayak itu adalah tabib, dokter jasad, dokter ateh, dokternya ruh. Ada satu mahasiswi kayak itu mator pada dokter pada dokter Yusri Gaber. Ganti penapa pematora? Sidi, Pak, abdinah tro konsultasi dek panjenengan. Oh iya, kati penapa? Jawaban Yusri Gaber. Abdinah ke ento posang. Arapa? Abdinah ke ento bedereng lake senyemain dek ke abdinah. Jawaban si mahasiswi. Terus dari mama ke posang. Engki sesetung kayak itu orangnya genteng soki. Terus sesetung kayak itu orangnya saya biasa. Terus saya keposang. Engki mun saya genteng saya soki kayak itu ampun kan padeng ampun. Odi semarin bakal tentram. Polanya soki. Sesetung kayak itu saya biasa. Pesena pas-pasan. Robene kita tak gus-bagus ongku punten. Iki tak leng-jeleng ongku kan. Saya biasa. Saya kepusang ban apa? Bitenah dari segenteng saya soki gele, ben saya biasa gitu. Orang saya biasa gitu. Mun abdinah numpak mobil, kayak sak labeng mobil mun abdin torone ibu ka aki. Mun abdina ampun masuk neng dalam mobil kayak sak labeng etoto pagi. Cepon si siswi. Spontan saya Yusri Gaber kayak itu langsung aja jawab. Kati menapa? Mun da iya ping ben Malaysia nomor 2 bain. Saya biasa. Iya saya biasa. Saya soki kati menapa kan man eman obeng kayak itu. Pesena kan man eman. Enjak saya biasa bain. Apa sih di? Jawaban si mahasiswi. Mon masalah PC, masalah genteng ping, bean bisa sewaktu-waktu ketika sudah menikah dengan dirinya, bean kemudian etina. Engki punten. Itu kesempatan bagi pemuda-pemuda yang pas-pasan. Berdua kita di bini gitu. Nah, Mas Alvan kan di bini. Aduh. Wah tepat nih setin kan sama kita nih. Kan tuh Mas, ampun Mas. Oh ampun, aman Mas, aman panjenengan. Ki Mas Alvan ki. Jadi panjenengan siap-siap pun bedoreng bini. Kayak cepet-cepet dibuka pintu mobilnya ya nggih. Mi bola kayak orang paket. Terus kemudian saya Yusri Gaber itu menambahkan. Apa mak Malaysia nomor 2? Soalnya dia tahu yang namanya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Katipan apa ahlak Kanjeng Nabi teh buna saya Yusri gaber. Kanjeng Nabi gentoh pernah suatu saat, engki, pernah suatu saat ketika mau berangkat perang, ketika pasukan sudah siap saja, kemudian bede ontah deteng ya bun, bede ontah deteng, saya nonton kayak itu orang bini, saya nonton orang bini, kemudian penasaran, iyo laten sareng Kanjeng Nabi, are siapa saya nonton ontah. Nalaikan sajen semak yang orang bini nonton ontah gila pas ngocak. Ya Muhammad deh bun. Ala tadkuruni. Kelopain ya kan kok iya buan Muhammad. Kanjeng Nabi mintel, siapa orang dini? Nal mengenal kangkok deh bun Kanjeng Nabi. Muhammad baan kelopain, saben baan kini toman main neng dina. Saben baan kini re jentu jena baan riyah. Saben baan kini re tokang akeje enga riyah, nyaman riyah, anu riyah. Sebut saja sareng orang bini gila. Kanjeng Nabi Muhammad kemudian mintel, tidak ada yang tahu rahasia-rahasia masa kecilku, daun Kanjeng Nabi, kecuali tang keluarga yang dimana aku disusui oleh ibunya. Kanjeng Nabi gentoh kini enggi kak disa se ngemiin se nyosowen kan benih umini tibi enggi pusera se ngemiin pusera se ngemiin pusera ada lah yang boleh se ngemiin Kanjeng Nabi kan itu benih Sayyidah Aminah benih Uminah tapi dia dititipkan pada senyamana Halimatus Sa'diyah mun pahe banceng ranjing. Dia dititipkan pada yang namanya Halimatus Sa'diyah. Dan tidak ada yang tahu kecuali anaknya Sayyidah Halimatus Sa'diyah sendiri. Dia kemudian ingat, Kanjeng Nabi ingat, ajunan iyu. Dia pun Kanjeng Nabi. Iya. Iyu anu, iya. Langsung Kanjeng Nabi kayak toh datang dipeluk yang namanya iyu sepersusuan gele. Sarang pesera ajunan engkau bi ummin nah dia pun jandeng bini. Kak dimba ummi. Are nang atas onta. Dan ajunan ngauningin apa yang dilakukan. Ketika tahu ibu susuannya Kanjeng Nabi yang ada di atas unta, dibuka disibak jendelanya gele, jendela kotak tempat onta gele, orang yang numpak onta itu bede-beden nah, bede kotak kah. Kayak saya buka sareng Kanjeng Nabi kemudian matur, ajunan ummi, iya Muhammad ari engko. Jadi orang sukses bukan setia ya. Dia pun Sayyidah Halimah Sa'diyah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Baju yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW gak bisa kemudian dihamparkan di bawah unta. Kemudian dia ada bu, ya ummi kak dento seteja keng baro kana doa anak ajunan dia pun Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dia kemudian dereme posisinya enggak orang sujud guys, ngakui bukit ke. Dia rumah. Enggak orang main rencerenan, mau nak gini main rencerenan, pernah penyaman. Arangka, langsung mengambil posisi arangka. Nah, kayak itu. Kemudian Kanjeng Nabi ada bu nyireng mi ajunan semakin turun pada punggung abdinah debun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngireng. Benipah etampanin punten. Tapi nyireng ya toren tete buki ke abdina ke ento. Polan abdina tidak pernah bisa hidup, tidak akan mendapat posisi seperti ini tanpa barokah dari ajunan dewun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngireng. Bede sebisa kayak itu. Kak Dim apa kemudian orang laki kayak itu gelem memperbudak dirinya di hadapan perempuan semakin. Di lagian panjenengan seni kayu. Nah? Kiyu. Tak bengal saja Pak Remun aja Malang dekian. Tidak ada lagi baju kemuliaan Kanjeng Nabi, semuanya itu dibaktikan untuk demi perempuan. Pertama. Kedua, Kanjeng Nabi itu pernah
kuber kemalaman. Mulai dari dakwah kayak entopah malam. Sampai beliau sampai di rumahnya dalam keadaan rumahnya sudah tekanceng. Ampun tutup ampun. Apakah Kanjeng Nabi kayak entopah miskol? Amiskol rajina, deg-deg-degan labang untuk rajina, punten. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Beliau kemudian membuka bajunya, berber nengadaan labengah, tidur di hadapan pintu. Tak maksa masuk ke dalam. Ngiring. Dari amul ja'akina Kanjeng Nabi Muhammad pada seorang istri. Seni kelakin panjenengan. Nah? Seni kelakin panjenengan. Seni kagak ambian kebinin kak? Nah? Cek saking ngepah kemudian para suami kayak pas seperti itu. Yakin namun betapa bahagianya. Tak kira bedeh saya nyaman pas kemudian cekocek berngeber gulaku. Engki. Tak kira bedeh saya nyaman sandal kayak pas kemudian depak ke genteng munabire sore. Sobung jere tanah kacah bah bele. Debun Sayyidina Anas bin Malik, engkau 10 tahun abek teh ke Kanjeng Nabi. Engkau selama 10 tahun ahadem ke Kanjeng Nabi. Aku diam di rumahnya hanya untuk melayani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ajunan ngauningin selama 10 tahun itu tidak pernah aku mendengar pertengkaran antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan istri-istrinya. Ngirek. Jauh menepunding aki sering ning Pasundan nih. Ring Sundaan. 10 tahun jek sehari 3 kali kayak ampun absen. Kulekku kayak mun tak atokar kayak sahake ana bening. Engki. Engki pernah engki. Engki pernah kiu. Bu. Engki no engki. Terakhir abdina matur da ajunan, akhlak yang terakhir maksudnya, akhlak yang terakhir. Pesera. Contoh yang penting salah satunya apa? Akhlak ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang menjadi epak, sedang menjadi atasan. Kak itu penting sekali. Apa? Para Rabu, ketika Kanjeng Nabi Muhammad Kak Disa menjadi bapak, menjadi atasan, Kanjeng Nabi Kak Disa tidak semena-mena karena betibi punten. Kanjeng Nabi Kak Ento tidak kemudian ngalak selera tibi punten. Tapi dia juga membantu, mendorong anak-anak muda, nak-kanak kini, nak-kanak yang dalam masa belajar untuk juga menjadi generasi ke depan. Kayak itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penting lagi ya pun. Salah satu contohnya ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat pemimpin pasukan senegara ketika mereka sudah buntu tidak bisa mendobrak senyamanah gerbang benteng Quraidah. Tabrak mental. Terus kemudian Kanjeng Nabi ada bu katanya apa? Welah, tak usah terus lagi nabrak labeng ria. Besok akan terutus orang, anak muda, yang mana dia cinta pada Allah dan Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulnya cinta padanya. Dewun Kanjeng Nabi. Orang-orang penasaran pun, Arya siapa yang dimaksud sareng Kanjeng Nabi cinta pada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Sahabat-sahabat senior gak bisa penasaran, ari manter kok seyutus lagu, Ternyata keesokan harinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengalihkan kepemimpinan pasukan pada saat itu pada seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana pada saat itu usianya kile kurang ngudeh. Ngiring. Nah karena beri Kak Disa sudah diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan satu negara menyerang yang namanya benteng Quraidah yang selama 3 hari jebol tak bisa-bisa. Pertama. Kedua,
tidak ada satu orang ahli juru tulis yang diutus sareng Kanjeng Nabi untuk menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, urut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai An-Nas, kecuali yang diutus khusus untuk itu salah satu anak didiknya sendiri. Peserahnya mana? Sayyidina Zaid bin Harisah. Sayyidina Zaid kan itu kemudian iutus sareng Kanjeng Nabi. Zaid, mun engko keturunan wahyu beun toles ya. Zaid, mun engko etoronen wahyu beun senyatet. Mulai dari awal sampai akhir. Mun bade seeken teh beun setugas akeun teh. Mun selain car lacer toles nebeun kotu mapan. Kotu urut. Pesere saya pakon Sayyidina Zaid. Ajunan ngauningin pada usia berapa ketika beliau diutus untuk menulis wahyu? Tidak kurang, tidak lebih antara 17 sampai 20 tahun ngiring. Nah karena usianya kita dapat 20 tahun. Pesera contohnya tak dapat 20 tahun makin. Mas Alvan kenapa mas? Nah? Telo bolong bian. Boh. Usian kita dapat 20 tahun sudah dipasrai tugas menyalin naskah. Yang enggak dimah naskah itu mun sampai lopot maka akan rosak dari zaman Kanjeng Nabi sampai pagi kiamat. Al-Quran. Mun sampai bener maka juga akan bener mulai zaman Kanjeng Nabi sampai kiamat. Usia berapa? Tak dapat 20 tahun. Ngiring. Yang terakhir ada lagi. Setung lastar gak dito. Kanjeng Nabi pas obong umur. Pesera. Asmanah Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah gak dito. Ketika Kanjeng Nabi ke Madinah engki, beliau kemudian membangun pasukan, membangun kenegaraan yang mana sedikit demi sedikit kemudian pasukannya terbentuk. Akhirnya Mekah ditaklukkan. Mekah orang tibi. Suatu saat ketika sudah mapan pasukannya, sudah kuat pasukannya, militernya, kemudian Kanjeng Nabi kayak itu mau mengutus untuk menaklukkan negara tetangga. Misalkan Indonesia yang kemudian mau menyerang Australia, misalkan. Orang Indonesia kan ketika itu, nih gini, leng-jeleng, nih gini ros-koros lah. Suruh nyerang orang Australia, saya gak dimujur aja. Pada saat itu pasukan Madinah disuruh untuk menyerang yang namanya negara Romawi. Dengan pertaruhan kewibawaan negara, ajunan ngauningin pesera Sayyutus untuk memimpin pasukan sebesar itu. Tidak lain yang namanya Usamah bin Zaid. Dan ajunan ngauningin berapa usianya Usamah bin Zaid ketika itu? Pada saat itu usianya Usamah bin Zaid kayak itu tidak lebih dari 17 tahunan. Usia 14 tahun suruh memimpin pasukan negara ngiring. Mun benikeng orang andik mental mengayomi tak kira bisa. Engki punten. Mau dipercaya apa-apa na ucong jeng jaban yaki buru ajar ngelap oseng agemi kita loros engki. Nah karena beri sore lah mau diperintah memimpin negara tak kira bisa. Engkau bisa memimpin negara bisa lebut. Boleh ban misalnya. Kiban jenengan Pak, mun gula kan lain. Kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana ketika posisi kita ketepaan dituakan, posisi kita kemudian ketepaan dijadikan panutan. Cek kelopain untuk sambih sedikit-sedikit gak bisa membangun generasi penerus. Generasi apa? Subbanul yaum rijalul god. Nak kanak saya semakin kiin mainan subban kina kanak kini pada hari ini dia akan menjadi tokoh besok hari. Enggi.
nak kanak saya segi buru nyanyi guys. Jangan-jangan gak bisa salah satu yang kemudian ku laku bah kemudian nyalon bupati. Yang gimana punten? Yang gimana punten? Orang sepuh saya ampun saya hadir di acara ini, orang sepuh saya ngada gitu. Dimin kanak-kanak gini kapi. Enggi. Le pesera. Le pesera. Le Agus. Abdina yakin 20-30 tahun yang lalu Le Agus kayak itu pun imut-imut. Enggi bener Le. Enggi. Agus Ali. Tidak mungkin tidak. Yang ada sekarang tokoh-tokoh sebeda semakin dimin kayak sana kanak gini kepi. Maka kalau kemudian anak kecil yang sekarang gak dintoh tidak diberi kesempatan untuk berkembang, maka jangan salahkan kalau generasi ke depan gak bisa kemudian ancur tidak pernah tertata. Emot subbanul yaum rijalul god. Anak kecil yang semakin kias lebaran laku kak disa yang akan memimpin negara. Terus katipun apa? Yang ngireng kita kasih wadah, ngireng kita kasih kesempatan untuk unjuk gigi. Para kalau lopot, izinnya menak-anak, ini gitu. Engki punten. Lopot petarik, kenjak sampai kemudian dibunuh cita-citanya. Apa-apa? Terakhir matur da ajunan Kanjeng Nabi pernah debu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pernah memberi kasih sayang, maka orang tersebut tidak berhak untuk dikasih sayangi. Barang siapa yang tidak pernah menghormati, maka orang tersebut tidak berhak untuk dihormati. Barang siapa yang tidak mengayomi, hati-hati, na'udzubillah, paki kemudian tidak ada yang mengayomi. Man la yarham la yurham. Kanjeng Nabi kemudian ada bu, milana. Man la yukrim kabirona wala yarham sogirona falaisa minna au kamakol. Barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak mengasihi orang yang lebih muda, dawuh Kanjeng Nabi bagaimana? Falaisa minna, maka dia bukan bagian dari tang umat, dawuh Kanjeng. Milanah ngireng kita perbesar rasa cinta gak dintoh. Kita perbesar rasa senang, rasa bahagia dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita perbesar harapan untuk yakoh dari umat Kanjeng Nabi Muhammad kalaban acara maulid. Malar muga kemudian hati kita pun paringin syafaat, hati kita pun paringin barokah, yang mana kemudian itu akan timbul, akan lahir pada tubuh kita menjadi berakhlak sesuai kalaban akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah menabi setejeh kadisa pah ngangkui akhlak Kanjeng Nabi. Menabi setejeh pah ngangkui moralnya Kanjeng Nabi. Menabi setejeh pah menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Yakin saus hidup kita akan terberkati. Odi akhlak itu akan bagus. Menabi akhlak ampun bagus, maka orang sekitar kita pun akan bagus ke abek tibi. Mun pah abek tibi bagus ke orang, ternyata orang yang malas coba, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang yang bisa lebih membagusi daripada orang yang saya ala coba ke abek tibi. Pon pengiran gak dinto tak kira mau tang. Pengiran gak dinto tak kira kelupain, tak kira tak ngauningin. Dawuh Kanjeng Nabi, ain ana khairu mukafi. Engkok mun misalkan pah bedeh ben amal bagus
kemudian tak beles bagus, maka ana khairul mukafi, maka engkau si bagus sekebeen deun Kanjeng Nabi Muhammad. Milanah para Rabu, sebelum ditutup abdi ngajak sholawatan boleh. Mun kita bisa bagus, perbesar, perbanyak mau sholawat. Insya Allah sholawat gak bisa kemudian yang kemudian akan melekat pada hati kita masing-masing. Tak aku tuh pas sholawatin ketika dintoh, tak aku tuh pas akebi, tak aku tuh pas tojuk ngadep ke berek maca sholawat punten. Maca sholawat kayak dintoh ajunan bisa sambil entar ke pasar maca sholawat. Ajunan sambil entar alakoh maca sholawat. Ajunan sambil tedungah gak bisa maca sholawat. Malah ada buaki sapana orang setedung dalam keadaan berzikir, maka dia selama tidur dihitung berzikir. Saya menapunten. Ajunan nyabek cetak kebental lagi. Tedung ampun. Lastaren maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pon cek ngak selain tiker kebay colok kan itu untuk atiker. Menabi ampun maca selawat sampai tengideh. Ajunan tidur 3 jam, 5 jam, 8 jam sekalipun, maka selama 8 jam dihitung bersolawat. Menabi ajunan tengideh ngalekanah maus la ilaha illallah, maka sampai cegeh sepenapa jam pun dihitung tetap maus la ilaha illallah. Pon milanah menabi ki sobung engkok re berkorban beri acara maulid, tapi rasa seneng mak kita ada ya, perbanyak masa salawat ampun. Insya Allah eka di memaulid dika disacukan, panggilan akan memanggil hati ajunan masing-masing. Kak dintoh seyatoraki yang ki malar mau kebede manfaatnya. Kak dintoh semuljah nyai ma'ruf ampun Rabu, teti abdina tidak bisa lagi memperpanjang omongan. Malar mau kebede manfaatnya, yon pengaporah menawi bede salalo pota pemator. Malar moga pepangkian semakin kayak entoh kemudian bisa membawa hati kita lebih bersinar. Hati kita kayak entoh kemudian bersih dari akhlak-akhlak, dari sifat-sifat cetak kesokanin dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kak Dimas sinar tersebut akan membawa hidup sesai, akan membawa lingkungan sesai, akan membawa keluarga sesai, yang kemudian bisa membawa kita pada kesayan saya paling raja engki kayak entoh odi asanting. Odi kalaben naungan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kak dintoh para Rabu saya aturaki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyangoh abdina toron marena malaki oleh kenceran giah ngajak ajunan selawatan ngiring areng sareng di belakangan abdina tak menabi tapuin ampun ngiring areng sareng mau sholawat nariyah areng sareng. Allahumma sholli sholatan areng sareng kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul hil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Sekalian lagi Allahumma
kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.